selalu kita keluhkan selama ini kan selalu infrastruktur. Infrastrukturnya kurang, konektivitas. Nah inilah kesempatan ya, kalau kita bisa meningkat, otomatis itu akan menurun dan akan terjangkau. Siapa daerah sendiri untuk menerima wisata? Sekarang ini Departemen Pariwisata sudah menetapkan 16 destinasi, 16 destinasi, 7 minat khusus, ya kan kalau nggak salah gitu. Nah, dengan 16 destinasi ini, padahal tadi saya sebutkan ada yang sudah meneliti sebetulnya mau 100 destinasi juga ada gitu loh. Tinggal infrastrukturnya seperti apa gitu loh. How do we get there? Ya, seperti yang saya dengar ada satu wilayah di Bali itu untuk river cruise ya, itu bagus banget. Tapi caranya ke situ katanya kita mesti ada air terjunnya yang katanya kita mesti terjun 14 meter terus mau berenang lagi. Oh my god. Tapi itu katanya is a hidden heaven. Artinya suatu surga yang tersembunyi. I believe that ya. Walaupun kesananya dengan susah payah, tapi menurut saya adalah saya bilang, oh pakai terjun 14 meter, oke. How do we get there? What I mean is pasti itu indah banget karena menjangkaunya tuh sulit gitu ya. Nah ini adalah ternyata banyak di Indonesia. Nah tadi 16 itu aja kita konsentrasi dulu. Jadi kalau kita mau mendapatkan suatu destinasi itu tentunya kesiapan Pemdanya harus ada. Itu kesiapan Pemda, terus bagaimana konektivitasnya, infrastrukturnya, ya, promosinya itu semuanya harus ada. Nah kebetulan di 16 destinasi ini semuanya sudah ada Badan Promosi Pariwisata daerah. Nah biasanya kami berkoordinasi dengan mereka. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, mereka akan lebih fokus lagi dengan pemerintah daerahnya. Ya semoga it make it happen supaya betul-betul dikunjungi. Sudah maksimal belum? Kalau bicara maksimal nggak maksimal itu kan tentunya refleksinya di outputnya ya, bagaimana hasilnya. Nah ini tentunya kadang-kadang kita sudah maunya udah besar gitu ya, tapi kendalanya tuh kadang-kadang pasti ada. Biasanya biasa infrastruktur, konektivitas itu yang sering kendala, harga lagi gitu ya. Promosi. Nah promosi itu kan harus betul-betul gencar. Jadi orang mau ke satu daerah kan naik apa, berapa harganya, nginep di hotel mana, di sana saya mau lihat apa. Ini yang sering menjadi kendala. Tadi kan dari Filipina kan dia memanfaatkan sosial media untuk Exactly. Jadi gini, kehebatannya Filipina itu dia kan sangat advance dalam sosial media, dalam internet, computer internet. Itu mereka they're very good on that. But sometimes what happen is kalau kita bicara social media itu kan betul-betul kita mutu daripada advertisement itu sendiri ya. Sosial media itu gampang diakses, tapi of course you must have something attractive, sesuatu yang menarik gitu. Dia mau buka tapi juga harus sesuatu yang menarik. Nah ini kelebihan daripada Filipina itu seperti itu, dia sangat memanfaatkan social media karena saya tahu persis mereka itu sangat maju ya, when it comes to computer, IT gitu, mereka maju banget. Kita kan banyak juga yang betul. Kadang-kadang kontennya itu kita memang harus artistik, harus menarik. Ya itu satu hal yang mungkin kita agak kendala yaitu bahasa Inggris. Mereka kan bahasa sehari-hari. Ya, nah kita tuh giliran bahasa Inggris, nah terus kemudian nomor 2 mutu daripada kan itu harus kreatif. Kalau kita mau mengunggah ke YouTube, ke Talk Fusion, yang barunya kan Talk Fusion, itu kan betul-betul harus orang tuh mau buka karena dia menarik. Menurut perlu nggak sih ada penggabungan antara pariwisata dengan industri kreatif? Kan sekarang kan juga lagi. Nah gini, kalau kita bicara kreatif, pariwisata itu kan juga kreatif. Jadi artinya seperti BPPI kita punya 3 program, Green Tourism, Low Season Tourism, dan Creative Tourism. Ya, jadi Creative Tourism itu semua produk maupun tourism, Creative Tourism itu pasti berasal dari budaya. Akarnya itu pasti budaya. Ya contohnya angklung itu kan budaya. Tadinya bambu, terus orang kreatif dibikin musik, bisa bunyi, itu kan budaya. Ya kan budaya dan bahkan sudah oleh UNESCO sudah diadakan heritage ya. Nah tinggal sekarang sudah menghasilkan angklung, so what gitu ya. Kan kita mesti promosikan.
Ya, mudah-mudahan orang datang beli souvenir angklung, lama-lama kok bisa menyanyi lagu macam-macam, bisa jazz, bisa rock dan sebagainya. Nah terus akhirnya dia mau belajar seperti itu. Dia bilang akan belajar. Itu sudah bagian daripada kreatif tourism. Yang tadi dibilang masak, ya, masak itu adalah kreatif tourism. Rendang udah pernah di CNN di rating nomor 1. Ya, nah kenapa nggak kita ajak orang gimana cara masak rendang? Ya, Tapi belum terlalu maksimal. Di Ubud sudah mulai. Jadi sebenarnya semua daerah bisa, Sumatera Barat bisa, di Jawa Tengah bisa, Jawa Barat bisa, harusnya bisa. Tapi ya itu tadi kita harus dalam kreatif tourism ini betul-betul di-create gitu ya. Dia orang datang tuh harus menarik dulu gitu. Memang memancing mereka berdatang. Jadi apa namanya kan sekarang perlu ada distribusi menurut Ubud tadi untuk 2014 ini. Ya, Distribusi kemana sih? ya, jadi distribusi dalam hal ini tadi sudah dimapping misalnya tadi 16, ya 16, tapi daerah pasti dia juga kreatif, dia bisa punya destinasi sendiri. Nah sekarang tinggal distribusinya ini supaya merata gitu. Jadi sekarang ini congested di 3 area. Artinya oke aja yang namanya Bali jadi gerbong, tapi kan apa jadi jendela pariwisata. Tapi kalau bisa dari Bali itu didistribusikan ke tempat lain lagi gitu loh. Jadi nggak semuanya ngumpul di Bali gitu. Atau di Jakarta dia harus didistribusikan ke tempat lain lagi seperti itu. Caranya gimana? That's why dalam summit ini kita membicarakan, makanya ada airlines, ada tour operators, terus ada yang namanya cruise, sea lines, bahkan di darat seperti itu untuk membantu mendistribusikan itu. Jadi nanti dari BPPI akan meminta para airline untuk partner dan ini. Ya, nah ini kita ketemu ini kan supaya saling ketemu loh. Saling ketemu dengan destinasi, kamu punya apa di sana gitu loh. Kira-kira kalau seperti contohnya tadi ada cruise line yang dia komplain. Dia bilang itu kan saya sekali datang 2.600 orang gitu, itu binatangnya dengan pada lari semua. Kalau saya datang 2.600 orang, nah itu kan kendala. Jadi artinya terus gimana ngaturnya? Jadi pengaturnya kan mungkin sekali datang 100 kayak gitu loh. Kan ini pengaturan gitu loh. Jadi kita mau hubungan tadi udah dipromosikan hebat-hebatan, tapi sampai di sana masih ada kendala yang kan jadi tidak tercapai tujuannya. Artinya apa? Mesti banyak kapal. Jadi gantian mungkin 100 pergi dulu, pergi balik, 100 lagi kan bisa. Karena dia tadi bilang saya kalau datang tuh nggak dikit loh, saya datang 2.500 orang. Waduh, gimana ini? Lari. Kemudiannya keburu lari kali. Oke, lagi. Lagi mungkin? Artinya dari seminarnya akan ada rumusan-rumusan untuk implementasi ke depan Ya. baru ada. Betul. Kita nanti akan yaitu tadi ini namanya kan judulnya summit. Jadi pertemuan antara pemain-pemain ya, tokoh-tokoh dalam industri tersebut, sehingga kita harapkan nanti BPPI di sini sebagai partners ya mereka untuk karena kita kan tentunya anggota kita, board kita ini kan semuanya industri. Ya, di antara industri ini apa yang kita bisa capai kesepakatan itu supaya tadi ya tujuan kita kan memang untuk mensukseskan yang mempromosikan pariwisata. Jadi untuk saat ini 16 itu dulu ya Bu ya yang di 16 tapi tidak menutup kemungkinan kan kita juga punya BPBD di luar dari daerah 16 itu. Kalau dia punya destinasi yang memang menarik dan bagus untuk dipromosikan ya pasti kita akan bantu. Oke? Ya. Ini kalian nggak rugi ntar ada peserta datang. Kesana ini mau ngobrol sama siapa? Udah selesai kan? Jam 14 jam setengah 1, jam 12 pembukaan kan di jam 17. Ini. Jadi pas apa pagi datang sini. Iya, nggak tahu dia tadinya bilang udah jam 11 nggak tahu di sana lagi seru mau bawa pres.